Nabi manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Sai ngeraos dengan perkataan dunia di dalam masjid. Sai raos kepeng di masjid. Sai raos sampi di masjid. Sai raos pakaian di masjid. Sai raos THR di mansugul di masjid jamaah. Di kepala desa nanti anak buahnya sholat pirana sugul THR ini. Nah, jangan jamaah. Sai girang raos kalam dunia di masjid jamaah. Ahbadallahu amalahu arba'inu sanatan. Akan dihapus amalnya selama 40 tahun jamaah. Masya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Kakanda Tiang Haji Mahlan selaku Kepala Dinas Dispora Kabupaten Lombok Tengah. Yang Tiang hormati Dinda Kepala Desa yang hadir pada hari ini. Yang Tiang hormati dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak kadus, bapak-bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ibu-ibu heran mendengar suara Tiang yang begitu hancur hari ini. Karena dari tanggal 2 Tiang sudah mengisi minimal 4 atau 5 hari, 5 kali majelis ta'lim. Kali ini baru ngisi di 2 tempat, terakhir nanti malam niki petangga di Borok jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu semua adalah keberkahan daripada bulan Ramadan. Itu semua adalah keberkahan daripada bulan Ramadan. Anden di arah bulan Ramadan, dit mungkin ya ngumpul di masjid niki. Andem ya liwat, karim ya liwat nyongkolan doang. Andem ya liwat, karim ya liwat lalu berkedek doang jamaah. Namun berkat bulan Ramadan, Allah memberikan niat, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Allah, melalui dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan, menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena anu luwek lalu dengan dunia niki, melek bedaitkan ci bulan Ramadan, terpedaitkan ci bulan Ramadan, mun lupaan bulan Ramadan. Luwek lalu dengan irup lek dunia niki, melek lalu bedaitkan ci bulan Ramadan, din bedaitkan ci bulan Ramadan, din milih mulian bulan Ramadan jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik, syahrul Ramadan, saaran bulan Ramadan niki, syahrul rahmah wal maghfirah, bulan rahmat dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paman lam yastaghfir fi hadhihi syahr, sai tidak terampuni di bulan ini, bahwa maghbunun ia rugi dengan irup di dunia niki jamaah. Sai tidak terampuni di bulan Ramadan niki, itulah orang yang rugi
jamaah. Endek melalui ngaji di bulan Ramadan rugi. Endek terawih di bulan Ramadan rugi. Endek mau bersedekah di bulan Ramadan rugi. Endek mau baca Al-Quran di bulan Ramadan dihitung rugi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berembeyak tentang kadin satiang peling Islamian tidak dihitung rugi di bulan Ramadan. Yang pertama, Ibu hargai bulan Ramadan. Berpikirlah hari ini bahwa pada saatnya kita semua akan meninggal dunia. Karena dalam hidup ini belum ada cerita ada seorang kepala dinas yang tidak meninggal dunia. Belum ada cerita seorang kepala desa tidak meninggal dunia. Belum ada cerita seorang kadus tidak meninggal dunia. Belum ada cerita seorang yang kaya raya tidak meninggal dunia jamaah. Semua kita akan meninggal dunia. Sehingga kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang paling besar pada diri kita. Kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang paling besar pada diri kita jamaah. Dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Rasulullah mengajarkan kepada kita ada beberapa amalan yang harus kita amalkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, di bulan Ramadan ini jangan lupa menuntut ilmu. Di bulan Ramadan ini jangan lupa hadir di majelis taklim. Karena banyak orang di bulan Ramadan ini daripada dia hadir di majelis taklim, lebih enak dia jalan-jalan jamaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man hadara fi majlisil ilmi fi Ramadan. Saya hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Perut sehat, sila hadir. Perut masih tahu lampa, sila hadir. Perut masih tahu bertenaga, sila hadir jamaah. Nabi yang tercanin si Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu, yang tercatat si Allah Subhanahu wa taala, bikulli kadamin, setiap langkah peluru senamian adalah sanatu ibadatin, 1 tahun ibadah. Alhamdulillah. Nah niki sila jamaah. Subhanallah. Belum tentu umur kita berumur 70 tahun dipakai semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kalau umur 70 tahun ibadah kita hanya 5 tahun. Sekali niki jamaah, umur kita 70 tahun paling yang kita pakai hanya 5 tahun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 24 jam itu kita pakai ibadah hanya 25 menit saja jamaah. Maknanya kalau kita hidup 70 tahun, arah 5 tahun berkadu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di bulan Ramadan ini kita hitung terus, kita kerjakan terus menuntut ilmu karena 1 langkah itu dihitung 1 tahun ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu enggak nyak tuna selik jamaah, dedek berekengan kancing nenek. Karena lalu dengan hirup di dunia niki berekengan kancing nenek jamaah. Wak lalu ngaji, wa mau 100 langkah 100 tahun nanti ke ibadah. Ya kembali ya sembahyang, wah mau ibadah 100 tahun jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Katuan mahlan yang tiang hormati. Ibadah tidak boleh diingat. Ibadah tidak boleh dihitung jamaah. Kembali. Orang-orang yang rugi dalam hidup ini adalah dengan sagiran rekeng maupun dalam ibadah. Semeni mau. Namun di menuh rekeng semeni mau dia hilang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kembe ampomnya datang ngaji bilang jelu. Ia kembe ampomnya datang ngaji bilang jelu jamaah. Rasulullah menjelaskan kepada kita, fa innaka lan tadri, seninarak dengan ya tahu jamaah di dalam hidup niki jamaah bilang amrudan ibadah samut gawe
ngaji sama gawe celuni terterima atau tolak si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lemaru datang ngaji, lemaru datang ngaji, lat datang ngaji, terus datang ngaji sampai dengan hari terakhir yaitu tanggal 29 bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, inilah salah satu kelebihan kita mengaji di bulan Ramadan. Yang kedua, waman dawama alal jamaah. Saya tetap berjamaah di bulan Ramadan. Kadang-kadang ide berdaitkan ke bulan Ramadan, goyot ya sembayang berjamaah, sembayang subuh doang, ini gawe di jam 7. Sembayang asar doang, ini gawe setengah 6 jamaah. Sembayang zuhur doang, ini gawe setengah 3 jamaah. Apa gawe? Lalu merampek. Apa gawe? Pinak jaji kan cemeriah. Kelema elin ulang daripada tepung ini lupa sembayang. Kembeen yang pinak kolak julu apakah sembayang. Nah, nikilah peligi Islam yang hari ini selalu berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sembahyang berjamaah di bulan Ramadan. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan. Saya tetap berjamaah di bulan Ramadan. Atahullahu taala yang terjamin si Allah Subhanahu wa taala madinatin tamla'u min nikmatillah. Selalu diberikan hatinya itu adalah sejuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berjamaah di bulan Ramadan, insyaallah dunia tebing susah si Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan tema bagaimana memakmurkan masjid melalui berjamaah dan tadarrusan Al-Qur'an. Kali-kali jamaah, tema yang dipersembahkan oleh panitia adalah bagaimana menghidupi masjid, memakmurkan masjid dengan berjamaah dan tadarrusan Al-Quran di bulan Ramadan ini jamaah. Sebelum kita lanjut, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng jamaah. Astaghfir Rabbal Baraya Astaghfirullah minal. Ibu, alhamdulillah. Basen ulama, coba ingat-ingat makin niki. Dia akan ngaji seluruh hari ini. Basen ulama, tapi basen ulama jamaah. Husnul mukmin salah satu senjaten dengan beriman niki arak telu. Ingat-ingat niki, senjaten pelunggu di senamian arak telu untuk bahagia irup di dunia, irup di akhirat. Yang pertama, al-masjidu masjid. Yang kedua, jamaah zikrullah, zikir kepada Allah. Sakatelu tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Luwih dengan tetebing senjata si nenek dinuah kanduan senjata niki jamaah. Arak masjid luwih dengan diwahi cak masjid kengone nirup jamaah. Anu luwih lalu dengan nirup di dunia niki enggak entah-entah kelek masjid. Jelo Jumat, hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Muberbaya tacitanin bahagia si Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun milih senang, luwih-luwih zikir juga Allah Subhanahu wa taala. Lamun milih bahagia, luwih-luwih zikir juga Allah Subhanahu wa taala. Lamun milih tenang, luwih-luwih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah
atin tiang pelis namian yang tecanin tenang isi Allah Subhanahu wa taala. Senjata terakhir adalah tilawatil Quran, keren-keren baca Al-Quran. Subhanallah, lamun ya kadang telu senjata niki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia kita baik, di akhirat kita baik, dan wajib akan dijauhkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka di akhirat adalah tersiksa si api neraka. Neraka di dunia adalah fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Li dalam atim sakit, li dalam atim susah, terumbuk penyakit misi Allah Subhanahu wa taala. Erat li akhirat andi tatama neraka dinarak dengan atau jamaah. Lamun ini makin temidap neraka selapuk dengan serminan nyembang tutu lain jamaah. Sai-sai ndek girang datang jum masjid. Sai-sai ndek girang zikir, sai-sai ndek girang baca Al-Qur'an. Iya wah dalam irup niki nyembang tutu lain jamaah. Tu lain nyembang atau lain nyembang, jarang tersenyum dalam hidup ini jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa man a'rada an zikri, sai ingkar daripada zikir, ingkar daripada peringatanku, dinuah lalu juk masjid, dinuah zikir, dinuah baca Al-Qur'an, fa innalahu ma'isatan dangka, yang tecanin irup sempit si Allah Subhanahu wa taala, susah doa ngarak ilik dunia niki jamaah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, li akhirat lema yang kebangkitan dalam keadaan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui Ramadan ini mari kita amalkan 3 senjata tersebut agar kita diberikan ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luwih dengan dalam irup niki mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai kena cinta kepada Rasulullah. Lagu dinuah datang jum masjid, dinuah zikir, dinuah baca Al-Qur'an, bahwa kazibun iaran teparan dengan lekah di dunia niki jamaah. Kali-kali saya kena diri kangen juga Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka dikatakan bohong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi basen ulama Malik jamaah, saya kena diri cinta juga Rasulullah, saya kena diri jari dengan solah di dunia niki jamaah. Karena luai dengan li dunia niki mun paran diri jari dengan solah lagu dinuah gawe salima niki jamaah. Mungkin kadim sak tahun diri, kadim sak wikan diri tiang Islamian, aku ni solah kan di dunia. Saya ini orang baik atau tidak? Karena lamu tarekeng nilai diri selapu diri paling solah jamaah. Dimuah sembahyang tetap paling solah. Dimuah lalu ngaji tetap paling solah. Dimuah berjamaah tetap paling alim munim kena diri jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah Nabi basen niki jamaah hamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina bi ahsanin. Arak 5 perbuatan sak tetap penggawe si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap tegawe si orang-orang tabi'in dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak solah jamaah. Sehingga yang pertama luzumul jamaah, tetap penggawe sembahyang berjamaah. Tetap penggawe sembahyang berjamaah. Dinuah di berjamaah dalam hidup niki jamaah. Sehingga pelunggu desenamian lamun tentu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila rajin-rajin gawe sembahyang berjamaah. Yang kedua, wa ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa imaratul masajid, dan dia memakmurkan masjid. Yang keempat, jamaah tilawatil Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah jamaah wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelunggu di Senamian hari ini, kalau kita semua ingin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita datang berjamaah dan memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala memanik di dalam Al-Quran, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmu. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kita diizinkan untuk mengangkat suara kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di masjid ini kita datang berzikir. Dedek datang ngeraos. Dedek datang raos dunia. Dedek tak aduan masjid untuk berdagang. Kadang-kadang kita selesai berjamaah, duduk-duduk, Jokowi metraos. Tokol-tokol, ajin minyak goreng metraos jamaah. Hei, bagaimana kita mau bahagia? Ingat-ingat jamaah, masjid ini tempat orang ibadah, bukan untuk membicarakan yang lain-lain. Kadang-kadang mohon maaf, kita tidak sadar datang ke masjid maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek man zikir, wang raos, nek mana tuh najin minyak kuning jamaah di kesila. Kadang-kadang kita seperti itu dalam hidup ini jamaah. Subhanallah. Makanya dalam masjid ini jangan bicarakan dunia jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jamaah. Nabi Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Sai ngeraos dengan perkataan dunia di dalam masjid. Sai raos kepeng di masjid. Sai raos sampi di masjid. Sai raos pakaian di masjid. Sai raos THR di mansugul di masjid jamaah. Di kepala desa nanti anak buahnya sholat pirana sogol THR ini. Nah, jangan jamaah. Sai girang raos kalam dunia di masjid jamaah. Ahbatullahu amalahu arba'inu sanatan, akan dihapus amalnya selama 40 tahun jamaah. Masya Allah, semangat. Kadang-kadang kelelahan berjamaah gara-gara raos kepeng, telang ibadah, dihapus amal oleh Allah selama 40 tahun jamaah. 40 tahun lamun berjamaah bareh to dua to ketuan pirajin telekon inilah di assalamualaikum kebagus telekon mana pirajin. Allahu Akbar. Nah, sila Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan selalu sholat berjamaah. Karena kenapa jamaah? Bedanya orang beriman hatinya itu hanya dengan datang ke masjid. Karena anu lowe, maaf, ini kasebut darah seke-seke, anu lowe di antara kita semua ngaji datang lagu berjamaah jadi. Ini mohon maaf ini. Kalau ada yang seperti itu, dawak silatullah. Subhanallah, kadang-kadang songkot, anu pengo tentang jamaah. Lagu berjamaah di muah jamaah sila. Ilmu banyak, dipanggil ustaz, dipanggil tuan guru, dipanggil kiai oleh orang lain, tetapi jauh dari masjid. Tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada gunanya, Bu. Subhanallah, berjamaah mumpung masih hidup. Enggak taik berjamaah di minua mati. Enggak taik di masjid di minua mati. Tetopo Allahumma salli ala Muhammad. Tenduk di masjid nonga. Ini sesolah lalu masjid durian ini. Lain jadi kuah datang berjamaah. Nani meleh datang berjamaah. Saya endang menang. Meleh datang berjamaah. Hadirin
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu di dalam hati. Makanya Allah membedakan orang yang beriman di dalam hatinya adalah dengan masjid jamaah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innama min taqwal qulub. Sai jamaah membesarkan syiar Allah di masjid. Makanya saya bangga dengan masjid yang ada di Durian ini. Entah Bapak Kepala Desa, entah Bapak Kadus, entah remajanya, sudah luar biasa dengan mengadakan pengajian. Itu adalah termasuk daripada takwal qulub, takwa hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luwih dengan dalam hidup niki, awak kendoan takut di nenek, lagu atin din takut juk nenek jamaah. Masya Allah, potongan injak barabase boda, bodoh-bodoh tokok, bodoh-bodoh ngelokok jamaah. Woi, ale bro, lagu dimin ngepang, din wah datang sembahyang di masjid jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makin yang jelaskan sama pelunggu di Senamian, bagaimana tiang pelinggi di Senamian ini agar selalu menghidupkan sholat berjamaah dan selalu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, wa man dawama ala salatil hamsi fil jamaah, saya tetap berjamaah salat 5 waktu di dalam masjid jamaah. Atahullahu ta'ala hamsatu hisalin, yang tetebing si Allah Subhanahu wa taala 5 perkara dalam hidup ini jamaah. Saya tetap gawein wajib yang terbayah kes si Allah Subhanahu wa taala 5 kemuliaan di dalam hidup ini jamaah. Yang pertama jamaah, yarfa'u indahu daikul is, yang tercabut si Allah Subhanahu wa taala hidup susah jamaah. Dia miatai canin susah, timam dia berdua kepeng tetap melelik jamaah. Imam dia berdua kepeng tetap senyum jamaah, karena pelunggu Senamian selalu sholat berjamaah. Lamun dengan dewa berjamaah, timan dia berdua kepeng tetap nyebang jamaah. Timan berdua kepeng lewe tetap susah jamaah. Yang kedua, wayar pau indahu azabul kabri, lemak lamun mati dan ia tersiksa si azab kubur jamaah. Yang ketiga jamaah, wayato kitabahu biyamini, yang tebing kitab besok di kanan menunjukkan bahwa dia orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barki, ketika pelunggu di Senamian lemak elitete siratal mustaqim sakebeliin jamaah pitu belahan daripada rambut pelunggu di Senamian yang lampak barak burak was suninan saino oh pakades durian kembeen wan berjamaah lain uli jamaah. Padahal kemokoh niki silangge lagu karena selalu berjamaah dia jalan seperti kalbarki, seperti burak jamaah. Yang terakhir jamaah, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ia yang boyak di dunia niki adalah tamas surga tanpa ada yang bertanya jamaah. Isit repot di dunia niki karena luwih pengetuanan jamaah. Ya mau BLT lagu loe pengetuanan lelah lalu berjamaah. Ya yang boyak dalam hidup niki kadin yadkhulul jannata bighairi hisab. Kadin satai canin si Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa ada yang menanya tiang pelinggi di Senamian jamaah. Mari kita berdoa di hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan surga oleh Allah dan dijauhkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma inna wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal
Lek dalam pengajian kadang-kadang enggak entat tebara upak kanca pira mau. Mungkin ya yang bercerita dalam kesempatan niki baru upak apa mau. Saya berjamaah tebing upak 5 si Allah. Dicabut nabi haran, dicabut hidup sempit. Yang kedua akan jauh daripada azab kubur, diberikan tulisannya dari kanan, berjalan seperti burak, dan yang terakhir adalah akan masuk surga tanpa ditanya. Mungkin niki napiat mau lamun digawe berjamaah. Karena luwe dengan cuekan doang jamaah, timan ngebang pina diri gedoh jamaah. Timan arang ngebang dinuah bayi datang berjamaah. Nabi bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya jamaah. Wa man tahawana bis salatil khamis bil jamaah. Sai dek girang sembayang 5 waktu dan girang datang berjamaah. Sai dek wa berjamaah dalam hidup ini jamaah. Akabatullah ta'ala bi isna asarahi salatin. Yang tebing azab isi Allah subhanahu wa ta'ala 2 macam azab, 12 macam azab jamaah. Apik-apik sai dek wa berjamaah kenyakan masih hirup di dunia niki yang tetebing 12 macam azab siksaan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Memangkin apik-apik sandewa berjamaah, sila datang berjamaah kadis sadik tecanin azab niki isi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama salah satu pid dunia, telu azab li dunia. Wa salah satun indal maut, telu kenyakan mati. Wa salah satun indal kabri, telu li dalam kubur. Wa salah satun indal qiyamah, telu lemak li jelu kiamat. Mun paran di arah siksaan mun badek jamaah. Yang pertama salah satun pid dunia, telu siksaan ili dunia. Apik ni apik-apik sila keluarga tiang kadim saden dek mau siksaan li dunia niki jamaah. Yang pertama jamaah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salah satun fid dunia, 3 ketika dia di dunia atau kenyakan sairup jamaah. Yang pertama tarpaul barakatu min kisbihi wa rizkihi wa malihi wa ahlihi. Yang tercabut rezeki, yang tercabut berkah hirup misi nenek, yang tercabut berkah rezeki misi nenek, yang tercabut berkah keluarga misi nenek, yang tercabut berkah umur misi nenek jamaah. Loe dengan sugih lagu barak potongan dengan jelang jamaah. Loe anu sugih kepeng loe bangkat loe lagu lamun bedait kancenia baruan okoh keluar ni jamaah. Mbe kena ni jamaah pakaian bulat lengek jamaah. Jari haji songkok di nuah popon kadang-kadang bulat 500 jamaah. Sojadah kadang-kadang sorban berambun belinggi jamaah. Di nuah lalu sembahyang berjamaah jamaah. Ya ruan dengan sugi kecabut keberkahan rezeki misi nenek jamaah. Lamun dengan degirang berjamaah bangkat telui lagu barak ruan dengan jalang jamaah. Melet kakan es krim lagu din bani meli si kesugihan jalang jamaah niki sila. Makanya tiang paling gede senamian yang kaya hari ini kalau merasa selalu miskin teijanin potongan barak dengan jalang jamaah, berarti perbaiki hari ini. Mari kita datang berjamaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dicabut keberkahan keluarga. Bilang jelot begejuh kanci senina semamet. Semamet lalu selingkuh. Senina ngelining endah lain jamaah. Bedawet senina war teparan lalu ngaji. Ternyata lalu ngelining endah lain jamaah. Bedawet semama merparan lalu mancing. Ternyata ia lalu selingkuh jamaah niki sila. Hati-hati sila niki. Ya ruan dengan dewa berjamaah. Dewa berjamaah. Sila berjamaah. Agar diberikan berkah rezeki oleh Allah. Subhanallah, kadang-kadang disadar luwe dengan sugih le dunia niki anak kendin bau jari apa-apa jamaah. Anu luwe dengan pegawai negeri jari nia kepala sekolah anak kendin bau jari apa-apa karena dinuah berjamaah.
Subhanallah, sangat menentukan berjamaah ini. Kadang-kadang kita tidak sadar jamaah. Subhanallah, lamun yang diperiri diri jelo niki piran jamaah. Kita cari keberkahan hidup, kita cari keberkahan rezeki, kita cari keberkahan keluarga lewat sama-sama datang berjamaah. Lamun bau, ibu, ibu, kayon betama surga kaca semaman dah, kayon dah. Dende dan berjamaah dodoon barantam sama si beberayaan lain entah nindi nuah lalu berendangan kaci semamen berjamaah berdelok-delok datang berjamaah kaci senina semama bapak-bapak diajak istrinya berjamaah kadang-kadang berembetan berjamaah senina semama dewa berjamaah berembetan ya pacu senina kadang-kadang itu jari mama dituah lalu ngaji jamaah. Nah inilah bapak-bapak tiang yang tiang hormati. Sila makin kita kembali dengan hidup berjamaah dan hidupi masjid yang paling senamian berjamaah. Yang kedua jamaah, siksaan di saat hidup jamaah. Wala yuqbalu minhu syairu amalihi. Dan ia terterima selaku ibadah si Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini ancamannya jamaah. Tidak diterima ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah wa yanzi'u simalul khair min wajhi, telang tulisan cahaya kebaikan di mukanya jamaah. Sila baik lamun dengan berjamaah selalu banyak senyum. Lamun dengan dewa lalu berjamaah manik Rasulullah SAW akan dicabut keberkahan mukanya. Makanya saya lihat ibu-ibu kalau rejeng berjamaah cantik bu. Ingas bu, timam jande kadu popur. Malah dengan sakadu popur nih ya ngeri lalu baru dipelek ruan sila niki. Jangan sudah biasakan hari ini ibu-ibu agar pengeluaran tidak banyak. Mulai pakai pupur dengan berwudu dan datang sholat berjamaah. Masya Allah, kalau kita sudah seperti itu akan diberikan cahaya di dalam muka kita karena kita datang sholat berjamaah. Kalau kita tidak sholat berjamaah, sila akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nur cahaya yang ada di dalam muka pelinggi di senamian jamaah. Makanya kalau kita enjoy tidak sehat jamaah, muka murung, berarti uah degawe berjamaah. Nah inilah pelajaran bagi kita jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah wa yakunu bagi dampi kulubin nas. Niki yang paling parah. Semua orang membenci kita jamaah. Yang tetebeng si Allah subhanahu wa ta'ala. Aten manusia niki yang merik dengan sandewah berjamaah. Sila baik seningat merik le ite. Tetangga benci kepada kita. Manusia benci kepada kita. Karena kita tidak sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, semua senang kepada kita. Pak Kadus senang kepada kita. Mulan dek mau BLT, tetapin BLT jamaah. Niki sila nggih. Nah sila sama-sama sholat berjamaah. Lagu dendek pinak jari dalil. Maik lalu berjamaah, kadek sama BLT uni jamaah. Dendek mau BLT, engkau lalu berjamaah. Karena arak dengan demi sugulan hadis niki yang tebing rezeki si nenek. Kebetulan dia adalah seorang pedagang bakso. Saya ceramah dengan dia, lah kalau mas pergi berjamaah, wajib baksonya akan laris. Dia datang berjamaah, akhir 1 bulan dia berjamaah, bakso ini laku jamaah. Datang kepada tiang dia bilang apa? Ini Pak Tuan Guru bohong katanya. Makin saya berjamaah, bakso saya makin tidak laku. Ini jamaah ini. Nah artinya berjamaah ini ketenangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tenang, rezeki akan datang sendiri. Kalau kita sudah tenang, kebahagiaan akan datang sendiri kepada peluru senamian jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Kalau orang tidak berjamaah akan diberikan azab ketika meninggal dunia dengan 3 azab. Nah niki sila lemak sermina nih jamaah. Saya dewa berjamaah, anden mati wajib pendait satelu niki jamaah. Yang pertama, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah, fataqabbidu ruhuhu atsan
wajaian. Yang tercabut si Allah Subhanahu wa taala nyawa dalam keadaan lapah, kanca melek enam. Barak ruan sampi, barak unin sampi lamun tercabut nyawa ni jamaah. Oh, unin dimin mati jamaah. Melek lalu ngenam, tetapi ngenam menutak jamaah. Coba lihat caranya orang meninggal dunia sekali. Apa pekerjaan orang ini? Lamun dengan dewa berjamaah, coba teliti. Wajib dia ketika dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan lapar dan dahaga, nganga doang jamaah. Bintau kena la ilaha illallah. Yang kedua, jamaah wa yashuddu naz'uhu, dicabut keras oleh malaikat. Mula kan halus-halus, soalnya tercabut jamaah. Apik-apik, lagu niki merembot isi malaikat jamaah. Karena kita tidak berjamaah. Yang ketiga jamaah, nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dia keluar tanpa iman. Din tahu kena la ilaha illallah, din tahu sebut kalimah la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kubur akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 jamaah. Yang pertama, payus'aluhu munkarun wa nakirin bisyiddatin. Ketika ditanya oleh mungkar dan nakir dalam keadaan tersemprak jamaah. Lamun teketuan kadu basa durian, jelah pada ketuan. Apa nih malaikat kadu basa durian? Marabbuka wa man nabiyuka. Teman nak berjawab, langsung tak berjawab kena Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabihi. Lagu lama mata ketuan bahasa polisi. Marabbuka. Unik sila dikit. Wajib kita akan menjawab seperti itu. Makanya mudah-mudahan malaikat ini pakai agol durian. Kadang agol durian. Marabbuka wa man nabiyuka. Kan teman jawab pensila niki. Tapi kalau dia pakai agol tidak agol durian, parah jamaah. Atau berjawab payu begigit jamaah. Kembali karena kita tidak pernah datang sholat berjamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wazulumatil qabri, kubur yang petang dindang jamaah. Anu petang di dalam kubur jamaah. Tidak ada ketenangan di dalam kubur jamaah. Yang terakhir adalah wada'iquhu, disempitkan di dalam kubur. Baru tama langsung terjepit si kubur jamaah. Langsung langsung lebih tolang-tolang kita semua jamaah. Makanya loe dengan beketuan, tetun tuan guru, lamun dek sadu mati lem aru dikena sila niki. Harap dek sadu sila mati, nanti telepon dia, oh tetun tuan guru masuk sila niki nggih. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa-siksa bagi orang yang tidak pernah datang sholat berjamaah. Sehingga makin sila Bapak Ibu yang tidak pernah sholat berjamaah, mari kita datang di masjid ini untuk datang sholat berjamaah agar diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cara memakmurkan masjid yang kedua adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kali sekali, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Nabi Musa pernah dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa," ya mana ke Allah niki. Musa, inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini. Ya kepengen juk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya yang tebing kolek juk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai la yadurruhum zulumatani, kadim sadik terima dua kegelapan jamaah. Nabi bahasa Nabi Musa, wa man nuraini ya Allah, mbe dua cahaya saat tebingan kolek juk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nurul Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama adalah cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quran jamaah. Mbe kegelapan jamaah, wa mazulumatani, mbearan kegelapan jamaah, zulumatil qabri wa zulumatil kiamah, yaitu gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Maknanya jamaah,
jangan pisah antara Ramadan dengan membaca Al-Quran. Jangan pisahkan membaca Al-Quran dengan pelunggu di senamian hidupkan bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali napot dia baca Al-Quran jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatam mir rabbikum. Manusia, manik Allah Subhanahu wa taala, telah datang peringatan dari Tuhanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi kita. Namun kita semua tidak pernah membaca Al-Quran. Berembita tidak pahami Al-Quran jamaah. Yang kedua jamaah, manik Allah Subhanahu wa taala wa syifaa'un lima fis sudur, menjadi obat di dalam hati pelunggu di senamian. Semai imya susah demuah tahun baca Al-Quran. Semai jati janin sakit, kadang-kadang kita tidak pernah membaca Al-Quran. Dari itu, saudara-saudara tiang, bapak ibu yang tiang muliakan, di bulan Ramadan ini jangan lewatkan sedikit pun untuk tidak membaca Al-Quran, terutama datang tadarus ke masjid. Makanya sering tiang bilang, bapak-bapak kalau sudah merasa tua hari ini, wan di narak balung yang menemanikan seninem niki masjid tak tedam sila niki nggih. Masih jatuh balik, dia tidak tahu kembali ibu saraan niki tam tedam sila niki jamaah. Niki tam ngalak jamaah, niki tam mesari, mumpung bertemu dengan bulan Ramadan. Kita hidupkan Ramadan ini dengan memamurkan masjid, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Bila perlu, tiang tantang jamaah yang ngaji hari ini, lamun bau jak kadis saknamatan li bulan Ramadan niki. Lamun bau jak kadin satiang pelinggi senamian berusaha tamat Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kadin sakembik jamaah lema ada menjadi bukti tiang pelinggi senamian bahwa ketika kita nanti meninggal dunia, benar yang diucapkan oleh talqin yang wama imamuka, apa sejari pemimpinmu. Kita boleh menjawab Al-Qur'anu imami, Quran adalah imamku, bagi dengan sak tetap baca Al-Quran. Lamun dengan dewa baca Al-Quran, wama imamuka diknaon ya muni jamaah. Wajib punya ngerawas kena diknaon jamaah, karena kita tidak pernah hadir datang membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sehingga makin sila keluarga tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan iman kita. Mari kita buktikan keikhlasan kita di bulan Ramadan ini dengan hidupkan masjid ini, datang sholat berjamaah dan datang baca Al-Quran. Karena Nabi jamaah lama mandek periri diri mulai bulan Ramadan niki, nanti sesudah Ramadan pun kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan niki adalah tempat kita kursus, tempat kita napiaran memperbaiki diri agar sesudah Ramadan itu kita kayun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini tiang lunas sama kita semua agar kita semua tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa rindu kepada Allah, sila datang jumbalin nenek. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, silahkan datang mencari rumahnya Allah. Karena lamun ya bedait kan kepala desa, bedait milik langan, apunin kepala desa, Pak Kades, arak perlu sekedik, apunin tekan si Pak Kades, bareh tu kantor kot ngeraos. Bareh tu bali tak ngerawas, lamun tejak kurang pasida pun jamaah. Begitu juga kalau kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sagirang sembahyang elek bangkat din bedait kan nenek jamaah, lepang kan bedait jamaah. Dengan sagiran bedait sembahyang di sedir rorong, napi kan bedait tukang ojek kan bedait jamaah. Nah, kalau pelunggum ingin khusyuk, ingin tawaduk bertemu dengan Allah, mari datang masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masjid Allah adalah inilah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah masjid Baitullah adalah masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan surga dan dijauhkan oleh neraka. Ilahilas tulil
wala aqwa ala narin jahimi wahabli bata zunubi fa inna kaghfiru zambin azimi ilahi stolil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang selalu baca Al-Quran ini akan diberikan cahaya oleh Allah, akan diberikan obat oleh Allah, akan diberikan petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, mungkin itu dituah rohani na amat. Mungkin dituah rohan Pak Balok selama ini jamaah. Mari di bulan Ramadan ini kita rohkan keluarga kita dengan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW memanik dalam sebuah hadisnya, mangkara Al-Quran, saya tetap baca Al-Quran. Saya sering baca Al-Quran dalam hidupnya jamaah. Fastazharahu, kemudian dia mengamalkan Al-Quran jamaah. Selanjutnya jamaah, fa'ahillu halalahu, dia memakan barang yang halal jamaah. Waharrama haramahu, dan menjauhkan barang yang haram jamaah. Pertama, ada halahul jannah, wajib tetebeng surga si Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyafa'uhu, ya kanggo bau sapaat fi asyratin min ahli baitihi, bau beng sepaat 10 ahli keluarga jamaah. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat kulluhum wajabat lahumun nar, walaupun sa 10 niki wah dia wajiban tamu neraka si Allah Subhanahu wa taala. Kali sekali saya sering baca Al-Quran jamaah. Pertama, yang kewajiban tamu surga. Si kedua jamaah, bau sepaat 10 keluarga sawah mati, walaupun wah tekerem di dalam neraka jamaah. Wah tamu di dalam neraka keluarga andin jamaah, itu diangkat oleh Allah kalau kita baca Al-Quran jamaah. Makanya lamun dek berdua kepeng simrohan dengan to'am, lamun dek berdua nasi simrohan dengan to'am, bacakan dia Al-Quran jamaah. Walaupun sudah masuk neraka, akan diberikan syafaat oleh kita karena membaca Al-Quran di dalam kehidupan tiang paling Islamian jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata terakhir, Sayyidina Ali menegur kepada kita. Sayyidina Ali mengingatkan kepada kita jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita yang menjadi kepala dusun, yang kita menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Kadin satiang pelingin Islamian, bau bimbing keluarga tiang Islamian, masyarakat pelunggur Islamian, kadin barang-barang tamu surga. Denek sekedar jari kadus, enggak entot tampil, pabab bagi beras doang jamaah. Denek sajari kadus, enggak satu repot, lalu bagian BLT doang jamaah. Mari kita tampil sebagai kadus, ajak dia sholat berjamaah. Ama, entet lalu berjamaah. Ina, entet lalu berjamaah. Kadis sajari kadus yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, dia berat jadi kadus jamaah. Enggak nian mau, kesempatan, kesili jamaah. Namun kalau ingin bahagia jadi kadus, ajak dia sholat berjamaah. Lagu kadang-kadang, mohon maaf, kadus sendewa berjamaah, kadang-kadang jamaah. Berembetan masyarakat hendak berjamaah. Lagu tiang bangga di durian niki, kades tetap berjamaah jamaah. Itu kebanggaan di durian. Makanya kadang-kadang masyarakat apa uninan berembenta dia seolah hirup di dunia, kadus doang di luar penggitan juk masjid ini jamaah ni kinggi. Enggak nontaik juk masjid, lamun umuman BLT doang jamaah. Kaji lamun umuman posyandu doang jamaah. Nah sila saya mohon kepada seluruh kadus yang ada di durian ini, wabil khusus Pak Kades, seluruh stafnya, mari berjamaah agar rakyat kita seluruhnya ikut berjamaah jamaah. Karena kembeen lamun pemimpin nanti berjamaah,
Lamun keluk pemimpinnya tidak berjamaah, Allah akan menurunkan 70 laknat setiap hari jamaah. Sai-sai ndak irupan masjid di jamaah. Sai-sai ndak irupan masyarakatnya untuk sholat di masjid. Allah Subhanahu wa taala wa yanzulu laknatullah fi kulli yaumin 70 marrah. Yang tebing 70 laknat si Allah setiap jelu jamaah. Dengan keluarga sak bedoi senina semama, di muah dodok semama melalui berjamaah. Di muah tenak senina melalui berjamaah. Yang keturunan 70 laknat elek balik bilang jelu jamaah. Makanya ibu-ibu tolong dodok semama berjamaah. Dendek duduk sering tiang pengesah. Bapak-bapak ni lamun terduduk kena as-salatu khairum din mele, salat khairum minan naum din mele, berembeta duduk jamaah. Enggak niat muni paling solah as-salatul janazah rahimakumullah. Insyaallah bapak-bapak akan bangun sila niki jamaah. Pak Kades, coba ada perdes dibikin tapi tidak boleh nggih. Coba yentan ngelining as-salatul janazah rahimakumullah ngelining gading satarik berjamaah sila niki nggih. Karena dalam irup niki dinarak dengan ditakut mati jamaah. Lama mahyur mati wajib punya datang berjamaah jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah bali arak kanak dek lalu sembahyang. Kadang-kadang ite pada anak dek lalu berjamaah, kawan dek duduk jamaah. Si kangen lalu ile anak jamaah. Aneh duduk anak sembahyang itu muk sayang lalu nama unindik duduk sembahyang. Ingat-ingat laknat Allah menunggu di rumah penunggu senamian yang tidak pernah sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah peringatan Sayyidina Ali. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi ingatan bagi kita agar kita diberikan hidup baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa Sayyidina Ali jamaah karramallahu wajah. Ya'ti 'alan nasu zamanun, yang datang lemak di dalam manusia itu suatu zaman jamaah. La yabqa minal Islam illa ismuh. Dinarak tinggal daripada Islam kecuali nama. KTP doang Islam, lagu sembayangan di jamaah. KTP doang Islam, lagu berjamaah di jamaah. Yang kedua jamaah, wala minal Quran illa rasmuh. Dinarak tinggal daripada Al-Quran jamaah kecuali tulisan saja. Dinarak dengan amalan Al-Quran jamaah. Yang terakhir jamaah, Nabi bahasan Sayyidina Ali jamaah, ya'muruna masajidahum wa kharabin min zikrillah. Belik masjid dan lagu dinarak dengan zikir jeng nenek jamaah. Belik masjid dan durian ini lagu mudah-mudahan insyaallah setiap tiang lewat apalagi sholat maghrib dinuah dek 2 saat jamaah niki. Ini juga syukur jamaah daripada di tempat lain arak sesap setengah jamaah niki. Biaran sesap setengah dengan toak kaki kanan doang kena Allahu Akbar jamaah niki. Nah sila Pak Kades, sila keluarga tiang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan masjid saja yang besar, tapi isinya kosong. Anda akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh bagaimana Lombok Utara itu sebuah masjid ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinuah kadun berjamaah. Dinuah kadun berjamaah. Subhanallah, tiangnya itu begini besarnya jamaah. Besinya itu begini besarnya jamaah. Tapi Allah kalau sudah murka, denek na besi baraka belik menu jamaah. Besi baraka belik dunia niki hancur oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Nah dawang hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa tiang sampaikan sore ini. Dengan kesimpulan pengajian sila, mumpung masih hidup di dunia niki, sila kita datang kepada Allah. Dengan datang ke masjid, jangan bicarakan dunia di dalam masjid jamaah. Karena saya bicara dunia di dalam masjid akan hancur amalnya 40 tahun jamaah niki. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan daripada pengajian niki jamaah, Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan rahmat. Saya dia mau rahmat, saya dia mau ampunan Allah di bulan Ramadan niki, maka dialah orang yang rugi jamaah. Ndek melalui
ngaji sejelo rugi jamaah. Ndek berjamaah rugi jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memberikan dua cahaya sama pelunggu di senamian. Kadisa selamat daripada dua kegelapan. Mbe cahaya yang pertama adalah Ramadan. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Musila makin selalu hidupi dengan senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang selanjutnya, senjata orang yang beriman itu ada 3. Tolong diingat, senjata orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama masjid, yaitu masjid. Yang kedua zikrullah, zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah nabi jamaah. Yang ketiga adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah, lamun hirup le masjid, kita datang zikir, kita datang baca Al-Quran, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah jamaah, ini sudah 5:30 lebih. Mohon maaf, ibu-ibu jangan ngerumun niki nggih, lupa tiang niki sila. Karena habis ini tiang juga langsung ke Narmada jamaah. Dari Narmada langsung isi di Borok nanti malam jamaah niki nggih. Mu ampura, itu saja yang tiang sampaikan Pak Kades. Mudah-mudahan Pak Kades yang gagah selalu berjamaah niki nggih. Nah, sila niki katuan mahlan itu saja. Mari kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dibuka hati kita untuk datang sholat berjamaah, hidupkan masjid dan senantiasa zikir dan membaca Al-Quran. Astagfirullah jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.